إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat belajar, dapat mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Salawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai ke akhir zaman. Pada sehat kan pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang desil. Ya, kita akan membahas tentang desil. Agar kegiatan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari desil dan persentil. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membicarakan tentang kuartil. Pada kuartil, data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, pembagi dari data tersebut disebut dengan kuartil. Ada kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil ke-1 disebut kuartil bawah, dilambangkan dengan Q1. Kuartil 2 disebut juga median, dilambangkan dengan ME, ada juga dilambangkan dengan Q2. Sedangkan kuartil ketiga disebut dengan kuartil atas, dilambangkan dengan Q3. Nah, pada desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Pembaginya disebut dengan desil. Berarti ada berapa desil kalau begitu? Ya, ada berapa desil? Ada 9 desil. Yaitu desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, dan desil yang keenam. Desil ke-7, desil ke-8, dan desil yang ke-9. Nah, itulah desil. Lalu, kalau datanya dibagi menjadi 100 bagian yang sama, disebut dengan persentil. Persentil nanti kita bahas setelah membahas tentang desil. Jadi hari ini kita pelajari dulu jam pertama ini kita pelajari tentang desil dulu ya. Kita pelajari tentang desil. Nah, rumus desil. Kalau rumus median sudah bisa, rumus kuartil juga sudah hafal, lalu mengaplikasikan rumus terhadap soal
juga bisa, pada medium dan kuartil, insya Allah pada desil pun akan bisa, karena pada prinsipnya sama ya mencarinya. Yang membedakan itu letaknya saja, keberapanya. Nah, rumus desil adalah seperti ini. DI sama dengan TBDI ditambah I per 10 kali N dikurangi FK dibagi FDI kali P. Nah, sekarang saya ingin tanya, TBDI itu apa? TBDI. Ayo, apa TBDI? Ya, apa? Ya, TBDI adalah tepi bawah kelas yang mengandung DI, yang mengandung desil ke I. Lalu kalau N apa N? N adalah banyaknya datum atau data, banyaknya datum, atau di sini banyaknya frekuensi ya, karena kita membicarakan tentang tabel desil dari tabel distribusi frekuensi. Kalau FK apa FK? FK ya frekuensi kumulatif sebelum desil. Jadi kalau ada desil diketahui, maka dihitung jumlah frekuensi sebelum DI ya, sebelum desilnya. Lalu FDI apa FDI? FDI adalah apa? Frekuensi kelas yang mengandung DI. Lalu P apa P? P adalah panjang kelas. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ada di situ. Setelah tahu rumusnya tentang desil, baru kita praktekkan rumus desil ini untuk menyelesaikan soal tentang menentukan nilai desil pada tabel distribusi frekuensi. Mari kita mulai. Nah, soalnya ini tentukan D3 dan P65. Ini nanti P65 untuk persentil. Tapi sekarang yang dikerjakan dulu yaitu tentang desil yang ketiga dulu saja. Ya, jadi tentang desil yang ketiga. Ada soalnya seperti ini. Ya. Nah, langkah yang selanjutnya tentukan dulu letak dari desil yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus. Di sini letaknya itu DI ada pada data ke I per 10 kali N. Nah, kalau D3 berarti letaknya itu ada pada 3 per 10 kali N. Nah, di sini I-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nah karena yang ditanyakan D3, maka tinggal ganti. Sekali lagi I-nya dengan 3. Jadi letaknya ada di mana? Ada pada data yang ke 3 per 10 kali 100. Sengaja ini tuliskan 100 untuk memudahkan saja perhitungannya. Nanti mungkin ada koma-komanya dicoba sendiri ya kalau tidak 100 jumlah frekuensinya. Nah, menentukan letak D3 di sini keterangannya N-nya berarti 100. Ya. Nah,
N-nya berarti 100. Lalu frekuensi kumulatif ngulang lagi. Pada kelas yang pertama 6, di sini frekuensinya berarti frekuensi kumulatifnya 6. Pada kelas yang kedua frekuensi 12, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 12, 18. Pada kelas yang ketiga frekuensinya adalah 10. Frekuensi relatifnya berarti 6 tambah 12 tambah 10, hasilnya 28. Pada kelas yang keempat berarti di sini kelas yang keempat frekuensinya adalah 21. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 21, hasilnya adalah 49. Begitu pula untuk frekuensi kumulatif kelas yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke permasalahan, yaitu tentang desil yang ketiga. Nah, tadi kita harus menentukan dulu letak desil yang ketiga, yaitu ada pada data ke-3/10 kali 100, hasilnya adalah 30. Nah, sekarang lihat frekuensi kumulatifnya itu tadi untuk kelas yang ketiga 28, berarti belum mencapai 30. Lanjut sekarang, pada kelas yang keempat frekuensi kumulatifnya adalah 49. Artinya 30 ini ya, data yang ke-30 ini ada di sini. Nah, setelah tahu ada di sini, perhatikan letaknya itu berarti ada pada kelas yang keempat. Nah, lalu dari sini dari kelas yang keempat tinggal kita teruskan lagi, cari tepi bawah kelasnya dan yang lain-lainnya. Nah, sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, selanjutnya di sini karena desil yang ketiga sudah diketahui pada kelas yang keempat, berarti tepi bawah kelas yang mengandung desil itu di sini 44 dikurang 0,5, hasilnya 43,5. Ya. Dah itu. Nah, selanjutnya panjang kelasnya berapa? Berarti panjang kelasnya tinggal dilihat aja di sini, 28 kurang 20. Bisa juga 36 kurang 28. Bisa juga 44 dikurang 36. Atau menghitung juga boleh, menghitung juga 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, dengan menghitung seperti itu dengan jari ya yang dilipat ada 8, berarti panjang kelasnya adalah 8. Jadi untuk mencari panjang kelas tidak harus 20 dikurangi 28, boleh juga nanti 35 dikurangi 27. Atau juga 83 dikurangi 75. Ya, itu untuk mencari panjang kelas. Selanjutnya N. N sama dengan 100. Sudah dihitung tadi ya. Dihitungnya dari mana ya? Dari ini sudah ada 100. Selanjutnya FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang ketiga. Desil kan ada di sini. Nah, frekuensi kumulatifnya berapa? Dijumlahkan aja. 6 tambah 12 tambah 10 berarti 28. Atau kalau sudah dihitung frekuensi kumulatif di sini kita tidak usah menghitung lagi. Lihat aja desil kan ada pada kelas yang keempat. Lihat kelas yang sebelumnya berarti kelas ketiga, lihat frekuensi kumulatifnya 28. Dapatlah 28. Tuh, lanjutkan lagi.
FD3 frekuensi yang mengandung desil. Desil kan ada di sini di kelas yang keempat. Berapa frekuensinya? 21. Maka FD3 adalah 21. Ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, rumusnya D3 adalah TB D3 ditambah 3/10 kali N dikurangi FK per FD3 kali P. Tinggal substitusikan aja nih nilai yang ini yang ada di sini kan sudah diketahui. Nah, tinggal ganti saja. Tinggal ganti. TB D3 berapa? 43,5 ganti. P-nya berapa? 8 ganti nanti dengan 8. N-nya 100 ganti dengan 100. FK-nya berapa? 28 ganti dengan 28. FD3-nya berapa? 21 ganti FD3 dengan 21. Mudah kan? Ya, mudah ya. Silahkan kita coba. Kita substitusikan dulu. Nih, D3 sudah diinformasikan 43,5 tambah 3/10 kali N dikurangi 28 dibagi 21 kali 8. Kita lanjutkan. Maka D3 sama dengan, tinggal dilihat nih, 3 kali 100 berapa? 3 kali 100, ayo berapa? 300 bagi 10 30 dikurangi 28. Berapa 30 kurang 28? Pasti bisa ya, adalah 2. Ya, kita lanjutkan. Tinggal kalikan 2 kali 8 berapa? 16/21. Sehingga D3 sama dengan 43,5 ditambah 0,76. Jadi 16 dibagi 21 adalah 0,76. Dijumlahkan sehingga hasilnya D3 sama dengan 44,26. Itulah tentang D3, desil yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya karena di sini ada pertanyaan tentang P65, ya nanti setelah kita pelajari tentang persentil yang ke-65. Nah, sementara kita bereskan dulu sampai di sini mencari D3-nya yaitu 44,20. Nah, mudah kan? Ya, insya Allah pada lancar. Alhamdulillah tadi sudah dibahas tentang contoh desil. Nah, selanjutnya ada penugasan yang nanti dikirimkan penyelesaian tugas ini ke Google Classroom. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, pun tugasnya silahkan, ada 3. Silahkan dilihat tugas atau latihan. Tentukan D1, D2, D3, D5, D8, dan D9 dari tabel distribusi frekuensi ini. Ini yang A. Nah, ini yang B-nya. Lalu ini yang C. Jadi hanya 3 ya, cukup hanya 3. Insya Allah lancar kalau dikerjakan, kalau diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi pembelajaran tentang desil bisa dipahami dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.